buah jambu, buah semangka. Selamat bertemu, mohon jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Pada kesempatan ini kami akan sedikit berbagi ilmu, yaitu peran aktif Dasawisma dalam menanggulangi atau mencegah COVID-19. Ibu-ibu di sini tahu apa itu COVID-19? Nggak tahu ya Bu? Masa nggak tahu COVID-19? Ada yang terkena COVID-19 nggak Bu? Ada ya? Semua di sini ada yang terkena Bu? Berarti kita ini sama-sama jadi alumni COVID-19 ya Bu? Oke. COVID-19 adalah penyakit yang menular ya ibu-ibu. Itu yang terutama biasanya yang terkena itu orang dewasa yang sering beraktivitas di luar. Nah, COVID-19 itu Bu, penyakit yang menular yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Itu sangat membahayakan ya Bu. Nah, ibu-ibu di sini sudah ada yang vaksin belum? Sudah vaksin semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu, dengan adanya vaksin kita bisa mencegah virus COVID-19. Bu, ciri-ciri orang yang terkena COVID gimana Bu? Masa nggak tahu Bu? Nah itu Bu, ada demam, ya. Habis itu batuk, pilek, terus sesak. Yang parah lagi Bu, kita itu Bu nggak bisa makan ya, mulutnya pahit. Terus yang parah lagi Bu, kita nggak bisa mencium itu Bu, indera penciuman kita tuh hilang. Nah itu ciri-ciri orang yang terpapar COVID-19. Nah untuk mencegahnya gimana Bu? Ibu-ibu tahu nggak gimana mencegahnya COVID-19? Nah masa nggak tahu Bu? Nah untuk mencegah COVID-19 kita harus minum herbal Ibu, seperti kita menseduh air jahe, air hangat. Nah kalau saya Bu kemarin pernah Bu alami kok terpapar COVID-19. Auzubillahi min dzalik deh Bu. Ya Allah, pokoknya jangan kedua kali deh pokoknya. Jadi saya tuh Bu sering minumin itu Bu, jeruk lemon itu Bu sama teh. Nah itu saya yang pencegahan pertama. Terus apabila Bu ya ada keluarga kita yang terpapar COVID, kita harus berperan aktif ini sebagai kader Dasawisma Bu. Harus tahu, terutama di lingkungan keluarga kita dulu Bu. Habis itu kita ke warga masyarakat sekitar, paling enggak di 10 rumah tubuh ya kita harus waspada. Itu peran aktif dari kader Dasawisma. Jadi tindak lanjutnya pertama apa Bu? Nah kita harus menerapkan atau mengikrarkan 3T. 3T apa Bu? Ayo ada yang tahu 3T Bu? Nggak ada yang tahu 3T? Oh masa nggak tahu sih Bu? Nah, 3T itu adalah testing, tracing, dan treatment. Testing itu adalah kita harus mengecekkan diri kita Bu, apakah kita ini terpapar COVID-19 atau tidak. Terus tracing itu adalah kita harus mencatat. Nah, mencatat apabila warga kita yang terpapar tubuh terus. Jadi kita harus melaporkan ke tenaga medis supaya tercatat. Nah, yang treatment tubuh harus menindaklanjuti. Nah, itu peran aktif Bu dari kader Dasawisma tubuh. Harus kita membantu apabila ada warga kita yang terpapar COVID-19 Bu, membantu dari psikologisnya, dari perekonomiannya, terus menjaga mentalnya Bu supaya mereka tidak minder. Nah, itu peran aktif dari kader Dasawisma. Terus Bu, kita sebagai peran kader Dasawisma Bu harus bisa menerapkan 5M. 5M itu apa Bu? Ada yang tahu 5M? Ya, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan air sabun Bu ya. Sabun dulu, kita pakai sabun, habis itu kita gosok-gosok tangannya. Kalau habis berkegiatan Bu ya, kita cuci tangan.
Nah, habis itu kita memakai masker. Nah, masker ini harus jangan lepas ya Bu ya, memakai masker. Mudah-mudahan ini sudah nggak ada Bu ya, nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi kita tetap jaga diri Bu ya. Terus yang ketiganya kita menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, itu peran aktif kita harus bisa mensosialisasikan kader Dasawismanya untuk menerapkan 5M. Nah, ibu-ibu di sini apa tugas peran kader Dasawisma ya selain untuk mensosialisasikan 5M dan 3T, kita harus bisa mensosialisasikan betapa pentingnya perekonomian yang masa pandemi itu sangat betul-betul sulit Bu. Jadi kita harus bisa mengedukasikan waktunya kita itu waktunya kita lagi susah Bu cari uang ini Bu ya, waktu musimnya pandemi. Jadi kita harus berusaha gimana caranya untuk kita mendapatkan perekonomian yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan metode bercocok tanam seperti hidroponik. Nah, kalau di tempat kami Bu mengumpulkan sampah ini Bu, waktu masa pandemi itu Bu, ibu-ibunya bingung ini, aduh kayak gini susah, bapaknya lagi di isolasi, kayak apa ini. Nah, alhamdulillah waktu di tempat kami itu Bu, nah itu ada program dari DLH yaitu pengumpulan sampah atau bank Ramli, nah bank Salai atau sampah bernilai. Alhamdulillah ibu-ibunya itu sebentar-bentar ngatar sampah. Nah di situ Bu, jadi pertambahan perekonomian mereka Bu. Jadi alhamdulillah dengan adanya bank sampah bisa menolong perekonomian masyarakat di sekitar. Nah itu Bu. Banyak Bu peran aktifnya kader Dasawisma itu Bu, luar biasa. Kita membantu warga-warga yang kurang mampu, warga-warga yang terpapar COVID-19, banyak di situ Bu. Ibu-ibu, saya mau tanya, misalkan ini kita terpapar COVID-19, adakah ibu yang bisa menemani kayak gitu? Pas waktu ibunya lagi down nah itu Bu, kita peran aktifnya di situ Bu. Kasihan kita ngelihatnya. Ada Bu ya, saya mau cerita sedikit ini. Di tempat saya itu Bu, ada satu keluarga, ada nenek bayi, ada anaknya itu kalau nggak salah 3 Bu ya. Nah mereka tuh suaminya terpapar COVID-19. 2 menit. Nah waktu itu ditelusur, ternyata dia terpapar COVID-19. Nah, akhirnya dibawalah Bu, dijemput dia. Si bayi ini sampai sekarang Bu, trauma dia Bu. Kalau bunyi ambulan, takut dia sampai sekarang itu Bu. Karena ya itu tadi pengaruh COVID-19 Bu. Sampai aku alhamdulillah ya Allah kasihannya. Nah, mungkin itu aja. Jadi Bu ya, kesimpulan dari peran kader Dasawisma itu Bu, kita wajib menjaga diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar, terutama dari kesehatan ya Bu. Kita harus menjaga kesehatan itu. Nah, dan kita harus bisa menerapkan 5M dan mengikrarkan 3T. Juga kita bisa mengedukasikan dan mensosialisasikan betapa pentingnya untuk mempertambah perekonomian warga atau masyarakat kita waktu masa pandemi. Nah, jadi Bu ya, kita harus betul-betul siaga dan sigap atau gercep di lingkungan kita Bu ya. Karena kita adalah di ujung paling bawah pemerintahan Kota Samarinda khususnya. Jadi kita harus waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi peran aktif utama dari kader Dasawisma itulah harus siaga, siap siaga. Oke, terima kasih ya Bu Ibu. Mungkin kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan cuma sedikit ya Bu ya, pengalaman saya.
Jadi ada kurang lebihnya saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.